Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pengkajian keperawatan. Ya, jadi bagaimana kita akan belajar eh, dalam pengkajian keperawatan itu seperti apa sih dan apa yang yang akan dilakukan perawat nanti. Nah, kalau dilihat ini kan ada gambar ya, di sini ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Ya, itu salah satu poin yang akan kita bahas dalam materi ini. Ya, jadi silahkan disimak ya terkait poin-poinnya itu nanti. Ya, kita review sebentar ya terkait proses perawatan. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu semua ya, dalam proses perawatan itu ada 5 tahap ya di sini ya. Dari pengkajian, penentuan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, kita masih ke dalam langkah yang pertama, yaitu apa? Pengkajian. Nah, dalam pengkajian perawatan itu ada konsep dasarnya. Bagaimana sih melakukan pengkajiannya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, ini dasar-dasar dalam pengkajian perawatan. Kita merujuk kembali dalam pengertian, ya, pengertian dari pengkajian perawatan secara garis besar sini ya. Jadi di sini ada pemikiran dasar dari proses perawatan, ya, karena langkah pertama ya di sini ya. Dan tujuannya untuk mengumpulkan informasi atau data klien jelas ya. Dalam mengkaji kita pasti mengumpulkan data klien yang meliputi kita mengidentifikasi, mengenali masalah, mengenali kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien, baik secara fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Selain itu juga mengumpulkan data objektif dan subjektif dari klien, ya, yang mencakup klien, warga, masyarakat, lingkungan, ataupun tentang kebudayaan juga. Nah, karena sifatnya di sini kompleks ya. Karena untuk masalah dari klien sendiri bisa jadi dari internal ataupun dari eksternal nantinya. Ya. Terus mekanisme pengumpulan data dalam pengajian sini bisa melalui wawancara, ya, mengumpulkan riwayat kesehatan sebelumnya, ya, bisa pemfis, pemeriksaan fisik, ya, cek laboratorium dan diagnostik, atau dengan review catatan sebelumnya, ya, sama seperti pengumpulan riwayat kesehatan, hampir mirip ya, tinggal di review. Ya, itu kurang lebih pengertian dari dasar pengkajian perawatan. Ya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan ya selama pengkajian. Yang pertama, pahami keseluruhan situasi klien. Ya. Situasi klien yang seperti apa? Ya, dilihat sikon ya. Ketika kita mengkaji, kita harus melihat sikon dari si pasiennya. Memungkinkan atau tidak. Si pasiennya nanti bakalan kooperatif atau tidak. Ya, itu penting ya. Dan informasi lengkapnya seperti masa lalu, saat ini, dan potensi masalah klien juga harapannya bisa terkaji ya. Klien atau pasien di sini ya juga bisa sebagai sumber informasi primer utama di sini ya, karena uh, fokus pelayanan ya atau sekarang adalah pasien centered care ya, fokusnya pada pasien atau klien di sini ya. Terus juga kita boleh memperhatikan sumber informasi sekundernya, bisa dari keluarga ya, kerabat ya, saudara dan sebagainya nanti ya. Nanti kita akan mempelajari ini ya, pelajaran sistematis ya, dari pengumpulan data, analisis data, sistematika data, bagaimana menentukan masalah. Yang mana ini semua akan sinkron dengan proses dokumentasi perawatan ya, atau berpikir kritis dalam perawatan pada subbab pengkajian tentang dokumentasi pengkajian keperawatan. Nah, nanti akan match dengan sana ya. Nah, di sini lebih fokus ke bagaimana sih kita melakukan pemeriksaan fisik atau pengambilan data fisik dari si klien. Nah, data dasarnya seperti apa. Ya. Untuk pengumpulan data yang sistematis di sini ya, yang jelas ya, untuk menentukan masalah ya, serta kebutuhan dari perawatan dan kesehatan klien. Ya, bisa dimulai sejak klien masuk ke rumah sakit. Ya, initial assessment ya, ketika pasien atau klien masuk ke rumah sakit, kita assess ya, kita kaji kenapa kok ke rumah sakit. Nah, ini hubungannya dengan ini ya, di pengkajian ya, yang mungkin teman-teman sudah ini mendapatkan materinya ya, bagaimana cara mengkaji alasan masuk rumah sakit dan sebagainya, itu
bisa kalian dapatkan nanti ya. Selama klien dirawat secara terus-menerus ya, jadi seperti apa nantinya ya ketika si klien ini dalam perawatan medis di rumah sakit ya atau opname. Nah, juga bisa dicek, dikumpulkan datanya nantinya, terus pengkajian ulang untuk menambah atau melengkapi data ya, reassessment semisal dibutuhkan sih ya. Ketika si klien itu opname atau istilahnya dirawat ya, kemungkinan ada perubahan atau pergeseran data ketika dirawat di rumah sakit, sehingga itu perlu ada namanya reassessment. Tujuannya udah jelas ya, dalam pengumpulan data itu memperoleh informasi ya, menentukan masalah perawatan dan kesehatan ya, menilai keadaan kesehatan klien, dan yang paling penting yaitu membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah berikutnya. Apa itu langkah berikutnya? Bisa menentukan dari masalah, terus merencanakan tindakan seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut sampai dengan mengevaluasi nantinya ya. Karakteristik dari data harus lengkap, ya, akurat dan nyata dan relevan. Ini penting ya, relevan dalam arti sesuai dengan case-nya, ya, sesuai dengan kasusnya, jangan mengada-ngada. Itu pentingnya dalam penentuan karakteristik data di sini ya. Sumber data ya, sumber data bisa dari klien sendiri sebagai sumber data utamanya. Primer sudah jelas ya. Terus untuk yang sekunder nanti bisa orang terdekat, keluarga ya, atau dari saudara, sanak saudara, famili dan sebagainya ya. Dari catatan klien juga bisa ya, riwayat penyakit sebelumnya, hasil konsultasi ya, hasil pemeriksaan diagnostik sebelumnya seperti apa, catatan medis dan anggota tim kesehatan lainnya juga bisa, dari catatan perkembangan perawat lain juga bisa, dan dari perpustakaan atau terkait review di teori perawatannya seperti apa atau teori medisnya seperti apa. Itu juga bisa dibuat sebagai sumber data. Data sendiri ada dua, di sini ada objektif dan subjektif ya. Kalau data objektif, pengukuran dan pemeriksaan dengan menggunakan standar yang berlaku, yang mana data objektif ini data yang kita dapatkan dari tindakan kita atau dari observasi kita atau dari penata laksanaan kita ya. Misalnya kita mengukur data tanda-tanda vital, itu objektif nanti. Kalau subjektif, data subjektif yaitu keluhan yang dirasakan atau disampaikan oleh klien ya. Misalnya nyeri ya, pusing, mual ya, takut, cemas, nggak tahu dan lain sebagainya. Intinya ini data subjektif adalah data yang berasal dari si kliennya atau keluhan-keluhan dari kliennya. Itu kurang lebih data pembagian jenis data ya. Untuk metode pengumpulan data ini yang penting ya, ada wawancara, observasi, physical assessment, dan studi dokumentasi ya. Dan yang kita fokuskan dalam dasar pengkajian ini adalah bagaimana pemeriksaan fisiknya nanti ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, itu dalam ini ya, termasuk metode pengumpulan data dalam dasar pengkajiannya. Karena dalam ini ya, dalam mata kuliah KDK di sini ya, itu lebih fokus ke bagaimana physical assessment-nya nanti. Nah, yang terakhir yaitu terkait studi dokumentasinya. Ya, didokumentasikan nanti kalian dapatkan ini di mata kuliah proses dokumentasi dan berpikir kritis. Nah, itu ya, saling berkesinambungan dua mata kuliah ini ya. Oke, kita ini perhatikan yang pertama yaitu wawancara ya. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara yaitu pertama menerima keberadaan klien ya. Mau nggak mau kita harus fokus pada pasiennya ya, menerima apapun situasi dari kliennya ya. Selalu memberikan kesempatan supaya klien bisa menyampaikan keluhan ya. Jangan kita tanya terus ya. Berikan kesempatan klien untuk bercerita, menyampaikan keluhan ya. Buat terasa nyaman dan nyaman bagi klien ya. Perawat harus tenang, sopan, dan penuh perhatian, jelas ya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa yang ini ya, bahasa language dari si pasien. Misalnya pasien tidak menggunakan bahasa Indonesia, lebih nyaman menggunakan bahasa daerah, boleh ya. Dan siokianya di sini perawat juga bisa paham
Nah ini ya, karena dalam komunikasi itu harus ini ya, bisa dua arah ya, jadi menyampaikan pesan dan pesan bisa diterima ya. Poin 6 ini yang paling penting ya, tidak bersifat menggurui. Nah terkadang kan sok di sinilah ini yang jangan sampai dilakukan nanti ya. Karena terkadang klien atau pasien juga tidak nyaman jika perawat itu sifatnya terlalu menggurui nanti ya. Lebih nyaman misal kita menempatkan diri sebagai rekan atau partner atau sahabat dari si kliennya ya. Memperhatikan pesan yang disampaikan ya, yang penting-penting saja ya, dan kurangi bahasa-bahasa medis uh, yang sulit dipahami oleh klien ya. Kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Mengurangi hambatan-hambatan ya dari kliennya, posisi duduk yang sesuai ya, atau pasiennya misalnya berbaring ya disesuaikan saja, misalnya diposisikan seperti semipolar dan sebagainya, yang mana senyamannya dari klien. Menghindari adanya interupsi atau gangguan dari eksternalnya juga kita bisa minimalkan. Mendengarkan dengan penuh perasaan ya, dan memberikan kesempatan istirahat pada klien semisal klien merasakan ini kelelahan di tengah kita melakukan wawancara. Boleh sekali ya, dan itu perlu diperhatikan ketika klien kurang nyaman, tidak ini ya, tidak kooperatif misalnya, bisa dihentikan terlebih dahulu dan istirahat ya, pentingnya. Step kedua yaitu observasi. Ya, namanya observasi kita melihat di sini ya, mengamati perilaku dan keadaan klien ya, menggunakan penglihatan dan indera lainnya ya, bisa merabaan, sentuhan, pendengaran. Nah, ini ya. Jadi bisa termasuk dalam PPA tadi ya, betulnya untuk mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi oleh si kliennya di sini ya. Terus hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi, yang pertama tidak selalu dijelaskan secara rinci ya, apabila akan meningkatkan kecemasan klien. Jadi informasikan suatu hal yang cukup untuk si kliennya ya, cukup dalam arti cukup membuat tenang si kliennya ya. Jika itu bisa meningkatkan kecemasan klien, jadi pending dulu ya, atau jangan disampaikan terlebih dahulu, jangan terlalu rinci nanti ya. Terus menyangkut aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual klien ya. Jangan lupa juga didokumentasikan ya, itu yang paling pentingnya, didokumentasikan atau dicatat ya. Pemeriksaan fisik ya, nah, jadi pemeriksaan tubuh pasien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu oleh tenaga kesehatan, dan bisa dari dokter, perawat, bidan, nakes lainnya ya. Terus merupakan bagian dari pengkajian dalam proses perawatan. Nanti pemeriksaan fisik bisa head to toe, bisa per sistem dan sebagainya nanti ya. Bisa dilakukan biasanya yang sering dilakukan yaitu head to toe ya, dari kepala sampai ke kaki. Ya, pemeriksaan fisik secara full nantinya ya, yang akan kalian pelajari dalam mata kuliah ini ya. Tujuan pemeriksaan fisik ya, yaitu memperoleh data yang sistematis, komprehensif ya, ya itu nanti akan dituangkan dalam rekam medis pasien ya. Terus memastikan atau membuktikan hasil anamnesa awal di sini ya. Jadi kalau anamnesa itu nanti ada hipotesa atau dugaan sementara, jadi dibuktikan dengan pemeriksaan fisik di sini ya. Yang tujuan akhirnya yaitu melihat menegakkan diagnosis ya, diagnosis keperawatan ataupun nanti ya ada yang namanya diagnosis medis ya gitu ya. Nah ini untuk prinsip-prinsip pemeriksaan ya, yang jelas menjelaskan prosedur pelaksanaan pada klien seperti apa sebelum pemeriksaan dan selama pemeriksaan ya. Dianjurkan lebih menggunakan pendekatan head to toe karena lebih menyeluruh ya, bergerak dari eksternal ke internal ya, dari luar ke dalam nanti ya. Periksa bagian yang normal sebelum mengamati bagian tubuh yang abnormal. Sini ya dicek dulu ya, misalnya yang normal di sebelah kanan, yang abnormal sebelah kiri, jadi dimulai dari yang sebelah kanan ya. Terus mengamati bagian simetris tubuh yang membandingkan sisi tubuh dengan sisi yang lain ya. Ada perbedaan enggak di sana nanti ya, itu ya. Jadi gerak kanan kiri, atas bawah, ya samping sisi sebelah mana ya, itu lebih diperhatikan ya. Terus bisa ini ya, melakukan pemeriksaan dari sisi kanan klien terlebih dahulu. Ya, ini bergantung juga ya, lihat situasi dan kondisi dari bed pasiennya atau dari letak pasiennya atau dari keluhan dari pasiennya. Ya.
Nah ini ya kita masuk ke core-nya intinya ya, yaitu teknik perusahaan fisiknya, yaitu ada namanya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, ini apa sih yang sering disingkat IPPA? Ya, inspeksi, palpasi, perkusi, ataupun auskultasi di sini. Kita bahas yang inspeksi dulu ya. Inspeksi yaitu penggunaan penglihatan, pendengaran, dan penghidup ya, atau pencium, pencium ya, untuk mendeteksi karakteristik normal atau tanda fisik tertentu dari bagian dan fungsi tubuh. Ya, kelihatan dilihat postur dan tingginya, gerakan tubuhnya nanti ya, bisa dilihat pola bicaranya, bisa dilihat bagaimana ininya apa, kulit, rambut dan sebagainya. Jadi kita inspeksi dilihat. Dan inspeksi ini bisa dibantu dengan beberapa alat yang misalnya senter ya, alat pembesar ya, seperti di gambar itu ya. Jadi banyak sekali. Misalnya ini contoh untuk memeriksa di telinga. Di mata misalnya bisa menggunakan kaca besar, atau misalnya dengan bantuan dari senter, ya, mulut juga ya. Itu ya, itu contoh-contoh dari inspeksi. Jadi intinya inspeksi yang sering sekali yaitu kita dengan indera penglihatan dari si pemeriksa. Dicek, oh normalnya seperti ini, pasiennya ini normal atau tidak. Nah, dicek ya. Itu kalau kita fokus ke inspeksi. Selanjutnya palpasi. Nah, tadi kan dilihat nih. Nah, sekarang diraba di sini ya. Yaitu menggunakan kedua tangan untuk menyentuh bagian tubuh untuk membuat suatu pengukuran sensitif terhadap tanda khusus dari fisiknya. Ya, jadi dilihat nih, ya, diraba di area tubuh, misalnya ada benjolan atau tidak, ada peningkatan temperatur atau tidak, ya, bentuknya seperti apa, ya, kelembapannya juga seperti apa, itu bisa dirasakan sih, ya, ukurannya, ya, ada benjolan dan sebagainya, ya, jadi intinya dirasakan. Aslinya palpasi di area posterior ya, daerah atas, dan daerah dada, misalnya daerah abdomen itu bisa dipalpasi. Ya, jadi penting sekali untuk palpasi ya, daerah tangan, kepala juga bisa dipalpasi ya. Takutnya ada benjolan dan sebagainya nanti. Ya, itu bisa dilakukan. Dan palpasi di sini ada tekniknya ya di sini ya. Jadi nanti dari jari-jari ruas tangan itu ditempelkan ke bagian kulit, terus sedikit ditekan. Ya, pastikan ketika menekan di situ tanyakan adakah nyeri yang dirasakan pasien atau tidak. Itu sangat penting sekali ya. Ketika kita menekan ada nyeri atau tekan atau tidak. Nah, itu pentingnya di area manapun yang akan dipalpasi. Ya, penting sekali untuk ini yang cek respon dari si klien. Bisa dengan satu tangan ya, bisa dengan dua tangan ketika memang butuh tekanan yang lebih dalam, misalnya di area abdomen untuk melihat adanya nyeri tekan atau tidak. Nah, bisa ditekan dengan dua tangan. Kadang dengan satu tangan saja kurang maksimal, bisa dengan dua tangan. Itu teknik yang kedua yaitu palpasi. Ya. Yang ketiga yaitu perkusi. Ya, mengetok permukaan tubuh ya dengan jari untuk menghasilkan getaran yang menjalar. Ya, melalui jaringan tubuh. Karakter bunyi menunjukkan lokasi, ukuran, bentuk, dan kepadatan struktur di bawah kulit. Ya, jadi di sini untuk cek nih di area abdomen, di area dada ya, bagaimana suaranya. Ya, ketika misalnya ada suara yang abnormal, berarti nanti ada bunyi-bunyi yang tidak seperti biasanya nih. Ya, jadi kalau normalnya lambung itu bunyinya di mana nih? Nah, nanti misal ada bunyi-bunyi lain, oh berarti misalnya redup ya, atau misalnya ada bunyi yang seperti peka ya, wah itu berarti di lambungnya nih berisi gas yang sangat banyak nih. Nah, itu bisa ditentukan dengan perkusi di sini ya. Paru-paru juga sama ya, jantung juga, hati juga bisa, dan di area otot paha juga bisa di sini ya dilakukan terkait perkusi ya. Jadi penting ya, walaupun memang pemeriksaan seperti pemeriksaan dalam radiologi atau foto ya, seperti foto toraks itu yang lebih apa ya, yang lebih menghasilkan diagnosis atau permasalahan yang lebih tegak, tapi kita bisa menggunakan perkusi sebagai alternatif awal dulu nih, sebagai ini ya, pengkajian dasar untuk melakukan pengkajian yang selanjutnya yang lebih intens ya, misalnya dengan foto toraks, ronsen dan sebagainya.
Nah, kita awali dengan perkusi nih. Ya, di area abdomen juga bisa nih. Oh, misalnya ususnya ini ya keras nih. Ya, berarti suaranya nanti lebih pekat nanti. Nah, itu nanti bisa dicek dengan perkusi. Itu ya. Terus yang terakhir ya itu auskultasi, ya mendengarkan bunyi di sini yang terbentuk dalam organ tubuh dengan biasanya dengan alat bantu stetoskop di sini ya. Jadi untuk mendeteksi perbedaan dari yang normal seperti apa ya, dari vaskuler ya, bronkial, bronki atau mengi ya. Nah, suara paru seringnya ya adanya krepitasi atau gesekan pleural. Jadi seringnya auskultasi ini mendengarkan bunyi paru, bunyi jantung juga bisa, ataupun bunyi yang di usus juga bisa ya. Bunyi ini ya terkait gerakan sistem pencernaan juga bisa ya, walaupun yang sering didengarkan biasanya fungsi paru, ada normal atau tidaknya dalam suara dari fungsi paru ya. Seperti apa suara normalnya nanti ya, kita cek ya, harapannya nanti di mekanisme praktikum nanti kalian bisa mendengarkan terkait seperti apa sih suara-suaranya ya. Kalau menggunakan stetoskop yang benar supaya bisa mendengarkan suara seperti apa, itu juga nanti bisa teman-teman pelajari nantinya ya. Itu terkait auskultasi. Ya, ini pengurusan yang cepat yang menggunakan alat bantu stetoskop. Ya. Terus selanjutnya itu studi dokumentasi yang mana ini bisa menggunakan rekam medik, pemeriksaan laboratorium atau dengan ronsen, fototorak dan sebagainya nanti. Ya, ini untuk pemeriksaan lanjutan biasanya dan jika diperlukan. Ya, ini setelah itu kita analisis data ya namanya ya. Nah, ini masuk dalam dokumentasi juga nantinya ya, yaitu kemampuan mengaitkan data dan menghubungkan data dengan konsep, teori, dan prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah kesehatan atau masalah keperawatan dari klien. Ya, itu ya, dan dasar analisisnya bisa dari anatomi fisiologi ya, atau fisiologi penyakit yang diderita si klien ya, mikrobiologi dan parasitologi yang bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium ya, farmakologi obat-obatan juga bisa ada di dasar analisisnya ya, konsep ilmu perilaku ya, konsep manusia sehat sakit ya, atau tindakan dari prosedur keperawatan ataupun teori-teori yang bisa menjadi dasar teori atau konsep dari analisa data ya. Cara analisa data ya, validasi data, teliti kembali data yang telah terkumpul ya, kelompokkan data berdasarkan kebutuhan bio, psiko, sosio, dan spiritual ya, bandingkan dengan standar ya, terus buat kesimpulan tentang kesenjangan atau masalah perawatan yang ditemukan. Ya, ini sangat penting sekali ya untuk membuat kesimpulan. Ya, sehingga di situ timbullah suatu masalah yang mana nanti dari masalah perawatan tersebut bisa ditentukan diagnosis dari keperawatan. Nah, ini hubungannya dengan proses keperawatan yang lainnya nanti ke sana ya. Terus bagaimana kita menentukan prioritas masalah? Ya, nanti akan sering kalian bahas ini ya. Kita biasanya melalui pendekatan hierarki Maslow ya, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, nyaman ya, cinta dan memiliki, sosial ya, harga diri ya, dan aktualisasi diri. Nah, ini ya sudah di ada hierarkinya ya, dan ada contohnya. Kalau fisiologis tentu ya jadi dasar di sini ya, makan, minum ya, tidur ya, sandang pangan papan lah istilahnya di sini ya, itu kan kebutuhan fisiologis. Siapa sih yang nggak butuh makan, siapa sih yang nggak butuh minum ya, itu sudah jelas di sini, itu adalah dasar dalam piramida hierarki Maslow, harus dipenuhi di sini ya. Rasa aman atau dan nyaman di sini ya. Nah, keamanan dari kita menjalani hidup, bagaimana kita menjalani misalnya aktivitas sehari-hari ya. Stabilitas itu juga sangat penting di sini ya. Cinta dan memiliki atau sosial di sini ya. Nah, jadi bagaimana hubungan kita dengan keluarga, masyarakat dan sebagainya itu juga menjadi hal yang penting sih. Ya, itu juga bisa menjadikan dasar dalam penentuan masalah nanti. Ya, karena masalah terkadang bisa dari eksternal dari kliennya. Harga diri ya, atau penghargaan di sini, pencapaian atau status dari si
manusianya atau kliennya di sini juga bisa menjadi suatu masalah. Ya, ini walaupun masalahnya itu lebih ke masalah psikososial nantinya misalnya ya, itu kan juga bisa menjadi suatu permasalahan dalam klien. Hanya di sini istilahnya hierarkinya itu masih di tahap yang 4 nih. Yang paling penting itu apa? Itu bukan fisiologis tentunya. Ya, yang menyangkut tentang kebutuhan dasar manusia ya. Terus ada yang aktualisasi diri, ya, pengembangan diri, pengembangan ideologi dan sebagainya. Di sini juga menjadi uh, suatu pertimbangan, nanti bisa menjadi suatu permasalahan ketika si klien atau si manusia itu tidak bisa mengembangkan atau mengaktualisasikan dirinya masing-masing. Ya, yang terakhir yaitu didokumentasikan. Ya, yang terakhir yang paling didokumentasikan, cek materi dokumentasi nanti ya. Insya Allah akan saya share di sini materinya dan silahkan dicek juga ya sebagai pelengkap dari materi ini ya. Materi bagaimana sih konsep pengkajian keperawatan secara utuh seperti apa nanti. Ya, silakan dipelajari sehingga sinkron dengan topik kita kali ini ya. Oke, terima kasih. Sekian video dari dasar pengajian ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi-materi lain selanjutnya. Terima kasih.